sengaja minta pulang cepat sebelum Mas Ismail dan Ririn keluar ruangannya. Takut ia bertanya hingga aku tak bisa mengelak karena bersuara menjawab. Alasan ke Pak Bobi, aku harus ke apotek beli vitamin. Lagian sudah waktunya jam kerja habis. Rasanya wajar saja minta izin pulang. Enggak apa-apa, Mbak. Lagian ini juga waktunya pulang kok. Pak Ismail pasti nggak tegaan menyuruh karyawan hamil harus lembur segala. Lagian belum ada aturan lembur karena kita masih baru buka cabang. Makasih Pak Bobi, aku mulai bangkit berdiri. Laporan yang aku buat sudah berada di tangannya. Aku juga mau pulang Pak Bobi. Lagian mau pindah kosan, timpal Weni. Iya, aku kira kamu juga lagi hamil. Canda Pak Bobi. Idi, aku nih masih ting-ting loh. Apa aku kelihatan seperti orang hamil? Weni memutar tubuhnya memperlihatkan diri. Hahaha. Iya, kamu tuh masih gadis. Pak Bobi terkekeh. Begitu juga aku. Kalau bertiga serasa di rumah sendiri, bercanda gurau, tapi masih saling menghargai. Pak Bobi atasan yang tidak kaku, hingga kami bisa tertawa lepas bercanda. Ayo Mbak, aku bonceng. Tapi nggak repotin nih Wen. Enggak lah Mbak, tenang aja. Aku bawa motor pelan kok. Hati-hati bawa orang hamil Wen, sahut Pak Bobi sambil berlalu ke ruangannya. Sip. Weni mengacungkan jempol. Motor metik Weni meninggalkan kantor. Sore ini terasa dingin. Meskipun aku dibonceng Weni, sebenarnya hati ini sedih melihat Mas Ismail bersama istrinya berjalan di depanku. Bahkan tak sanggup menatap mereka. Aku terlalu cengeng dengan rasa ini. Susah payah tak ingin melihat atau jauh darinya. Semakin nasib ini mempertemukan kami. Bahkan dalam menghindarinya ada benihnya di rahimku. Entah apa rencana Tuhan di balik semua ini. Mbak, mau diantarkan kemana? Tanya Weni. Ke apotek aja Wen. Aku mau beli vitamin dulu, jawabku. Aku tungguin ya. Nggak usah. Lagian aku lama. Sampai depan apotek, motor diberhentikan, lalu aku turun. Makasih ya Wen. Sama-sama Mbak. Hati-hati ya Mbak. Iya, kamu juga. Oke, sampai jumpa besok di kantor, Mbakku. Weni gadis ceria yang cepat akrab dengan orang baru dikenal. Ini yang membuat di kantor terasa di rumah. Bahkan juga peduli karena menawarkan tumpangan. Alhamdulillah, aku masih dikelilingi orang-orang baik. Sarah, kupalingkan ke kanan. Ada Bu Yuni, baru keluar dari apotik. Bu Yuni beli obat apa? Tanyaku, melihat ke tangannya ada kantong kecil. Obat asam urat. Nih kaki, nggak bisa diajak kompromi. Keluh Bu Yuni dengan muka mengernyit. Oh ya Bu, apakah hari ini Bu Mariam datang ke panti? Enggak, paling 2 hari lagi. Jangan khawatir, karena nggak ada yang larang tetap tinggal di panti. Lagian Bu Mariam orangnya baik kok, Sar. Aku sudah mengundurkan diri dari panti asuhan melalui telepon karena Bu Mariam jarang kesini. Alhamdulillah, ia menanggapi baik. Meskipun malam ini masih diizinkan menginap karena belum dapat kontrakan. Semua serba mendadak dan kerjaan ini juga tak terduga kalau bisa diterima secepat ini. Bu, aku melihatnya lagi hari ini. Siapa? Tanya Bu Yuni dengan alis bertaut. Kita bicara setelah aku beli vitamin ya Bu. Tunggu bentar. Lalu aku masuk ke apotik dan membeli vitamin hamil. Setelah itu, aku dan Bu Yuni jalan kaki menuju panti asuhan.
Iya bos, tempat aku kerja, Bu. Hah, kok bisa? Bu Yuni terdengar terkejut. Iya, aku baru tahu. Tadi ia dan istrinya datang ke kantor. Oh, itu makanya kamu pakai kacamata ini. Aku mengangguk menjawab sambil melepas kacamata dan masker agar bebas menghirup udara. Terus ia mengenalimu. Bu Yuni tampak antusias mendengar ceritaku. Tidak, Bu, aku kan pakai masker. Istri dan ibunya orang sombong. Masa menyumbang buat pamer? Kenapa aku masih dipertemukan dengannya, Bu? Aku udah pergi menghindar sejauh-jauhnya. Tapi mungkin kalian jodoh kali. Ah, gak mungkin, Bu. Ia sudah menikah lagi. Lagian aku tidak berharap. Akhirnya kami sampai di panti asuhan. Malam ini aku masih bisa menginap di sini. Besok akan cari kos atau kontrakan sederhana, asalkan bisa berteduh. Setelah kontrak kerja ini habis, aku akan kembali ke kampung melahirkan. Bahkan sampai sekarang belum memberitahu bapak dan emak atas kehamilan ini. Hanya takut kalau disuruh pulang atau minta pertanggungjawaban Mas Ismail. Aku tidak mau ia kembali hanya lantaran kasihan atau mengambil anakku. Anak-anak udah tidur. Sekarang kamu juga istirahat, Sarah. Aku masih belum ngantuk, Bu. Barusan selesai menelepon Tia. Alhamdulillah, ia terdengar senang. Andi sudah menikah dan membawa istrinya di rumah itu. Semoga saja Andi secepatnya punya anak agar ia tidak dicap seperti Mas Arga. Loh, itu siapa yang datang? Bu Yuni menunjuk ke arah pintu. Kupalingkan keluar karena pintu terbuka. Ya Tuhan, itu kan mobil Mas Ismail. Bu, aku masuk dulu. Itu Mas Ismail, ucapku panik. Hah? Tapi kalau ia tanya gimana? Bu Yuni mulai bangkit berdiri. Nggak bakalan, karena pasti cari Bu Mariam. Tapi kalau... Aduh, aku nggak bisa bohong, Sarah. Ia datang, mungkin ingin ketemu Bu Mariam. Aku sembunyi dulu. Aku segera berlari ke balik lemari bersembunyi. Semoga saja ia hanya sebentar, karena Bu Mariam tidak ada di sini. Tak lama kemudian, Mas Ismail sudah berdiri di depan pintu. Memandangnya dari jauh, masih ada getaran di dada. Aku mengelus perut karena pasti anak dalam kandunganku juga merasakan kalau bapaknya ada di sini. Assalamualaikum, Bu, ucap Mas Ismail. Ternyata ia datang sendirian. Waalaikumsalam. Bu Maria masih di kota, Pak, kata Bu Yuni sebelum ditanya. Bu, aku kesini bukan ingin bertemu Bu Mariam. Hah? Terus Bapak mau ketemu siapa? Sarah. Dek, dari mana Mas Ismail tahu aku di sini? Apakah ia curiga waktu bertemu di dapur? Jantung ini berdegup kencang kala namaku disebutnya. Ia masih mencariku, tapi ada Ririn di sampingnya. Apalagi yang ia inginkan? Masihkah dengan rasa bersalah karena mempermainkan hidupku? Sarah siapa ya, Pak? Suara Bu Yuni terdengar gugup. Semoga saja Bu Yuni bisa berbohong agar aku bisa terhindar dari Mas Ismail. Tidak ada yang perlu dibahas lagi tentang hubungan kami, karena kenyataannya ia sudah jadi suami wanita lain. Bu, tolong panggilkan Sarah. Aku ingin bertemu dengannya, meskipun sekali dan sebentar saja. Mas Ismail menyatukan telapak tangannya memohon. Jangan memohon yang membuatku terluka, Mas. Jangan datang lagi kalau hanya ingin minta maaf karena kamu sudah beristri. Aku sudah ikhlas dengan berakhirnya hubungan ini. Hanya bisa berucap di hati melihatnya berdiri depan pintu. Tapi
Tapi Sarah yang mana, Pak? Di sini nggak ada yang namanya Sarah, jawab Bu Yuni masih gugup. Bu, apakah Sarah masih menghindariku hingga ia sembunyi di dalam? Mas Ismail tampak sangat yakin aku di sini. Ya Tuhan. Atau jangan-jangan karena ia melihatku di kantor tadi. Pak, sebaiknya pergilah ke istri Bapak. Tidak baik sudah beristri mencari wanita lain. Ya Tuhan. Bu Yuni memperjelas kalau aku ada di sini. Tolong panggilkan Sarah, Bu. Setelah itu aku akan pergi. Tidak ada yang nama Sarah di sini, Pak. Bu, aku melihat Ibu dan Sarah depan apotik. Apakah Ibu masih menyangkal keberadaan Sarah? Ucap Mas Ismail tegas. Ya Tuhan, jadi ia melihatku dan Bu Yuni tadinya. Pantas ia ke sini. Apa? Aku ingin bertemu dengannya sekali saja. Jika ia mengusir lagi, aku akan pergi. Bu Yuni masih diam. Bahkan ia menoleh ke belakang, arah tempat persembunyianku. Apa yang Bapak mau dari Sarah? Bukankah Bapak sudah beristri? Aku hanya ingin melihat dan mendengar suaranya. Hah? Bersambung.